Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Misteri J779. Kembali lagi Misteri akan membawakan satu kisah yang berjudul Gancet Tewas Setelah Berzina di Bawah Beduk Tua, bagian terakhir. Dan inilah kisah selengkapnya. "Kak Tony, ayo bangun cepat," ujar Merlina. Tony pun segera mengangkat tubuhnya yang bermandikan peluh itu. Dan, "Kok lengket?" kata Tony. "Jangan main-main Kak Tony. Bilang saja kalau mau nambah," kelakar Merlina. "Benaran dek lengket? Gak mau dicabut, susah," kata Tony dengan wajah yang mulai cemas. Merlina pun mencoba mendorong tubuh Tony ke samping seraya menarik tubuhnya. "Tapi kok bisa begini? Kenapa bisa lengket begini? Apa pelindungnya dikasih lem ya Kak?" ujar Merlina yang mulai kesal. "Nggak tahu dek Mar, kakak juga nggak tahu mengapa bisa jadi begini," jawab Tony dengan nada suara yang terdengar mulai resah. Sekali lagi Tony mencoba menarik tubuhnya. Tapi kali ini begitu dia berusaha keras menarik, alat vitalnya pun terasa sakit. Seakan-akan ada kekuatan yang menariknya ke dalam lagi. "Aduh, sakit Kak," ujar Merlina. "Sakit kenapa deh?" tanya Tony. "Iya sakit, setiap kali kakak berusaha menariknya seakan-akan punya adik diremas-remas di bagian dalamnya Kak," ujar Merlina. "Sudah dek, kita diam saja, siapa tahu nanti lepas sendiri," ujar Tony. "Tapi Kak, perih. Belum lagi banyak nyamuk di sini," jawab Merlina. Singkat cerita, 1 jam telah berlalu. Keadaan dua sosok muda-mudi itu tetap seperti semula. Nampak tersirat rasa takut dan kegelisahan di wajah Tony. Begitupun dengan Merlina. Nampak kini ia sesungguhnya menangis. Ada 1000 penyesalan di hatinya telah tergoda oleh bujuk rayu Tony. Sudah terbayang di benaknya malu yang akan ia terima sebagai seorang wanita. "Kak, sebaiknya kita minta tolong dengan Rahman dan Muklis. Jangan sampai warga tahu ya Kak, malu kita," ujar Merlina. "Tapi gimana caranya untuk menghubungi Muklis dan Rahman?" ujar Tony. Nampak Merlina hanya terdiam karena ia sudah merasa tak nyaman dengan posisi itu. Sementara itu, di sisi lain, nampak Rahman, Muklis, Siti, dan Merlinda tengah asik bercengkrama sembari mendengarkan musik dangdutan. Di tengah senda gurau mereka, "Kemana ya Merlina dan Kak Tony? Kok belum nampak juga? Sudah 2 jam mereka menghilang," ujar Siti. "Nggak usah khawatir Dik Siti, tenang saja. Merlina pasti aman kok dijaga Tony," jawab Muklis. "Bukan soal itu Kak, entah mengapa dari tadi perasaanku kok nggak enak ya," jawab Siti. "Ah, itu hanya perasaan Dik Siti saja. Kita tunggu saja di sini. Mungkin sebentar lagi mereka akan balik ke sini lagi," ujar Muklis. "Sudah, kita tunggu saja setengah jam lagi. Kalau mereka belum ke sini, kita cari saja. Karena ini udah jam 1 malam loh," ujar Merlinda. "Dik Linda dan Dik Siti, kalian haus enggak?" ujar Rahman. "Enggak Kak, ngelihat kakak saja haus dan lapar adik jadi hilang," ujar Siti seraya mengarahkan pandangannya ke arah Rahman. Mendengar kata-kata dari mulut Siti yang manis dan gombal itu, nampak Rahman tersipu malu-malu. "Ah, adik Siti ini ada-ada saja. Pacak ya kalau ngebalin cowok," ujar Rahman. "Habis kakaknya dari tadi adek nggak digombalin," ujar Siti. Seketika 3 orang yang berada di dekat Siti pun tertawa mendengar kata-kata Siti yang begitu polosnya. Sementara itu, di sisi lain, Merlina nampak sudah sangat cemas dan gelisah karena sudah 1 jam lebih masih dalam keadaan berpelukan dengan Tony. Hawa malam yang dingin mulai menusuk
pori-pori kulitnya. Marlina pun segera meraih pakaiannya yang masih berserakan itu. Ia pun kembali mengenakan bajunya. Sesekali tangannya ia kibas-kibaskan karena banyaknya nyamuk. Sementara Tony hanya terdiam, sembari sesekali berusaha menarik alat vitalnya. Tapi usahanya itu selalu gagal. "Sudah kak, jangan ditarik terus, punya Mar sakit rasanya. Baiknya kakak pakai baju saja dulu," ujar Marlina. "Iya dek, apa enggak sebaiknya kita menjerit saja minta tolong ke warga dek? Caknya ini burung gak mau lepas," ujar Tony. Nampak Marlina hanya terdiam seraya menundukkan kepalanya. Ia berpikir betapa malunya dirinya kalau sampai warga-warga tahu dan akan menjadi cemoohan orang-orang. Di suasana malam yang gelap, Tony menatap ke arah wajah Marlina yang tertunduk lesu itu. Walaupun Marlina terlihat tegar, tapi Tony tahu kalau batin Marlina tengah menjerit-jerit pilu. "Sudahlah dek, gak usah banyak pikiran. Nanti kakak akan tanggung jawab. Kakak akan nikahi adik Mar," ujar Tony. Mendengar kata-kata Tony, Marlina bukannya senang, tapi nampak ia ragu-ragu mendengar kata-kata Tony. Ia paham kalau Tony cuma menghibur dirinya saja. "Sudahlah kak, gak usah berjanji manis begitu. Mar sudah kebal dengan janji-janji cowok zaman sekarang. Yang penting sekarang gimana caranya supaya burung kakak itu cepat lepas. Bila perlu dipotong saja kak," ujar Marlina. Mendengar kata potong, tentu saja Tony tak terima. Ia pun berkata, "Enak saja mau potong punya aku. Punya adik Mar tuh nah, belah saja biar punya aku bisa keluar dari sarang neraka ini," ujar Tony. Pak, pak, pak. 2 tamparan mendarat di pipi Tony. Nampak Tony meringis menahan rasa sakit. "Sudahlah kak, diam saja, cepat minta tolong ke warga. Mar lelah berada di sini terus," ujar Marlina ketus. 30 menit telah berlalu. "Kak Muklis, lah lewat 30 menit nih, ayo kita cari Kak Tony dan Marlina," ujar Siti. "Ayo kita cari mereka," ujar Muklis. "Kalian berdua pasti tahu kan tempat Tony sering ngajak gadis-gadis mojok?" tanya Siti. Iya tahu, ayo kita cari." Rahman dan Muklis memasukkan tangannya ke saku jaketnya seraya mengambil senter kecil. Satu tempat sudah mereka datangi, tapi tak nampak bekas-bekas atau jejak mereka berdua. Begitupun di tempat kedua. "Kemana ya mereka mojok?" ujar Rahman. "Mungkin di bawah jambu dekat masjid," ujar Muklis. Mendengar ucapan Muklis, Rahman segera mengajak 3 orang yang ada di dekatnya menuju ke arah masjid. Begitu mereka sampai di area masjid tua itu, nampak Muklis melihat 2 orang yang tengah berdiri di dekat beduk tua itu. Rahman dan Muklis pun segera mengarahkan senter kecilnya ke arah 2 orang itu. Cahaya senter mengenai tubuh bapak-bapak paruh baya yang hanya pakai sarung. Melihat 2 bapak-bapak berada di samping masjid itu, Rahman nampak penasaran. Ia pun segera menuju ke arah beduk tua masjid itu. Dan, "Ada apa Pak Saleh?" tanya Rahman ketika bertatap muka dengan pria paruh baya itu. Nak Rahman, kebetulan sekali kamu datang. Ini Tony Gancet," kata Pak Saleh. "Gancet? Apa itu Pak Gancet? Pacet ya?" tanya Rahman karena kurang paham apa itu gancet. "Bukan nak, coba kau tengok saja itu," ujar Pak Saleh. Rahman pun menjongkokkan tubuhnya seraya mengarahkan cahaya senternya ke tubuh Tony. Nampak Rahman sedikit kaget melihat Tony yang setengah bugil itu. "Tony? Ada apa? Kenapa kau Ton?" tanya Rahman. "Sudah, jangan banyak cakap, cepat ambil sarung,"
terus antar kami ke rumahku, ujar Tony. Sudah nak, pakai sarung bapak saja. Muklis, cepat kau antar Tony ke rumahnya, ujar Pak Saleh. Baik pak. Muklis, Siti, cepat sini, ujar Rahman. Singkat cerita, sampailah Tony ke rumahnya. Sebelum tiba di rumah, Rahman dan Muklis tak bisa menahan rasa tawa karena melihat Tony dan Marlina harus berjalan menyamping secara bersamaan. Kok seperti kepiting berjalannya ya, ujar Muklis. Begitu ketika mereka akan menaiki tangga rumahnya, nampak Tony dan Marlina pun sangat kesusahan. Gancet, teriak Muklis. Kau, awas kau ya. Kalau mulut kau nggak bisa diam, ancam Tony kepada Muklis. Kini Tony dan Marlina pun dibaringkan di ruang tengah rumah itu. Tubuh mereka pun ditutupi dengan selimut yang cukup tebal. Rahman, cepat kau jemput orang tua Tony di tempat orkes, ujar Pak Saleh. Iya pak, jawab Rahman. Selang beberapa menit, tibalah kedua orang tua Tony ke rumahnya. Nampak Saodah begitu tergopoh-gopoh menuju ke ruangan tengah. Begitu beliau sampai, Astagfirullahaladzim Tony, tadi kan mama udah cakap, jangan buat macam-macam, kan, begini jadinya. Pak macam mana ini, apa yang harus kita lakukan, ujar Mama Saodah dengan air mata yang berlinang. Sudahlah mak, tenang dulu, masalah ini pasti ada jalan keluarnya, ujar Bapak Tony. Muklis, Rahman, kalian berdua cepatlah ke rumah Mbah Selamat, ajak beliau ke sini. Cepat, perintah Bapak Tony. Rahman dan Muklis pun segera berlalu dari tempat itu, seraya menembus gelapnya malam. Di tengah jalan nampak mereka begitu ragu-ragu ketika akan melewati kuburan. Betah banget sih Mbah Selamat ini tinggal di dekat kuburan, ujar Muklis. Mbah Selamat seorang yang dituakan di kampung itu. Selain sebagai ketua adat, beliau juga sering diminta tolong untuk hal-hal yang gaib. Ayo Klis, nggak usah takut, nggak bakalan ada setan kok di area kuburan itu, ujar Rahman. Mereka berdua pun berjalan agak cepat. Brak! Tiba-tiba terdengar ranting kayu patah yang jatuh ke atas kuburan. Mendengar suara yang cukup keras itu, refleks Muklis berlari dengan kencang meninggalkan Rahman. Woi, Klis, tunggu! Teriak Rahman seraya berlari mengejar Muklis. Dengan napas yang masih ngos-ngosan, mereka berdua pun tiba di depan rumah Mbah Selamat. Singkat cerita, sampailah Mbah Selamat di rumahnya Tony. Dengan langkah yang lamban karena faktor usia, Pak Selamat pun segera menuju ke ruang tengah. Dan beliau pun duduk di samping Tony. Ini ada apa? Tadi Muklis dan Rahman belum menceritakan masalahnya, ujar Mbah Selamat. Ini Mbah, Tony dan gadis ini gancet, nggak mau lepas, tolonglah Mbah, ujar Saodah. Oh begitu, baiklah, Mbah akan coba dulu. Tolong ambilkan air putih 1 gelas ya, ujar Mbah Selamat. Dengan tergopoh-gopoh, Mama Saodah pun segera menuju ke arah dapur. Selang beberapa saat, 1 gelas air putih telah diserahkan kepada Mbah Selamat. Nampak Mbah Selamat membaca mantra-mantra yang tak terdengar suaranya, cuma mulutnya yang terus berkomat kamit. Coba percikkan air ini ke area vital mereka dan seluruh tubuh mereka berdua, ujar Mbah Selamat. Sini mak, biar aku saja yang melakukannya, ujar Siti. Terlihat Tony dan Marlina nampak merasa tak nyaman
Ketika Siti akan membuka selimut yang menutupi tubuh mereka. "Maaf, tolong mata kalian arahkan ke lain dulu ya," ujar Siti. Setelah semua orang memalingkan wajahnya, Siti pun segera melakukan sesuai perintah Mbah Selamet. Selang beberapa saat, nampak Tony meringis menahan rasa sakit. "Ada apa, Ton? Bagaimana? Apa ada yang sakit?" tanya Mama Saoda ketika melihat ekspresi Tony. "Anu, Mak," kata Tony. "Anu apa, Ton? Ngomong cepat," ujar Saoda. "Tony mau pipis, Mak. Sudah gak tahan lagi," ujar Tony. "Walah, Ton. Cam mana kau nak pipis, nak? Lah kamu aja kondisinya begini," ujar Mama Saoda. "Tapi, Mak, sumpah tidak tahan lagi nih," ujar Tony. "Sudah, Ton. Enggak usah ditahan, pipis saja. Itu kan emang lubang WC," ujar Muklis. Pak, pak, pak. 3 pukulan diarahkan Mama Saoda ke punggung Muklis. "Kau ini, kawanmu lagi susah begini, masih aja diajak bercanda," ujar Saoda. "Bagaimana ini, Pak Mana bisa Tony pipis," ujar Mama Saoda begitu khawatir dengan Tony. Semua terdiam, terlarut dalam pikiran masing-masing, dan "Pipis saja, Ton, gak apa-apa. Nanti akan keluar sendiri air pipisnya," ujar Mbah Selamet. "Maaf sebelumnya, bisa gak kalian pergi sebentar? Aku risih kalau mau pipis kalau diliatin," ujar Tony. Satu persatu orang yang ada di ruangan tengah itu pun berlalu seraya menuju ke ruang tamu. Sekeras apapun usaha Tony, tetap saja ia tak mampu mengeluarkan air seninya. "Sudahlah Kak Tony, jangan paksakan dirimu," ujar Marlina. "Tapi Dik Mar, kakak benar-benar sudah gak tahan lagi. Rasanya kantung kemih kakak mau pecah," ujar Tony. Siti melirik ke arah Tony dan Marlina. Sepertinya ia paham betul apa yang dirasakan oleh mereka berdua. Wak Saoda," ujar Siti. "Ada apa, Siti? Apa ada masalah?" tanya Saoda. "Iya, Wak, Tony, dia tidak bisa pipis," ujar Siti. "Walah, cak mana ini? Pak sini," ujar Saoda memanggil suaminya. "Ada apa, Mak Tony?" tanya suaminya. Oh ya, di kampung itu sampai sekarang suami biasa memanggil istrinya dengan panggilan Mak, yang disertai dengan nama anaknya seperti Mak Tony itu. "Pak sebaiknya Tony kita bawa saja ke rumah sakit. Siapa tahu bisa ditolong di sana," ujar Saoda. "Bentar Mak Tony, Bapak tanya dulu ya ke Mbah Selamet," ujar suaminya. "Mbah, gimana nih? Tolong Mbah lihat-lihat dulu, apa ada yang mengganggu mereka berdua. Kan aneh, sudah berjam-jam belum juga lepas," kata Bapak Tony. "Baiklah, Mbak akan coba lihat dengan mata batin Mbak dulu. Tunggu sebentar ya," ujar Mbah Selamet. Mbah Selamet segera duduk bersila di samping tempat Tony terbaring. Kedua tangannya diletakkannya di lututnya, seraya memejamkan matanya. Suasana hening ketika Mbah Selamet mulai membaca mantra-mantra. Mulutnya tak henti-henti berkomat kamit. Selang 15 menit kemudian, mulut Mbah Selamet memuntahkan darah. Siti pun menjerit ketika muntahan darah dari mulutnya mengenai tubuhnya. Dan selang beberapa menit, Mbah Selamet pun membuka matanya. "Bagaimana, Mbah? Apa yang terjadi, Mbah?" ujar Saoda tak sabar menanti jawaban dari Mbah Selamet. "Mak Tony, sabar. Biarkan Mbah Selamet rehat sejenak.
Kau tengok keadaan beliau, ujar Pak Tony. Mbah Selamat menarik napas panjang, seakan-akan baru saja ia lolos dari maut. Mak Saudah, menurut penglihatan bata batin Mbah, Tony ini diganggu oleh jin penunggu masjid tua itu. Maaf ya, Mbah tak bisa menolongnya. Sebaiknya segera bawa Tony ke rumah sakit. Nanti pergilah kalian ke kampung sebelah. Temuilah Mbak Udin. Mungkin beliau bisa menolong Tony, ujar Mbah Selamat. Baiklah Mbah. Pak cepat keluarkan mobil, kita antar Tony ke rumah sakit sekarang juga, ujar Mama Saudah. Singkat cerita, sampailah mobil yang dibawa Muklis ke rumah sakit di kota. Begitu melihat Tony dan Marlina yang berjalan posisi miring atau menyamping, nampak security rumah sakit merasa heran karena pertama kali melihat pasien yang datang dalam keadaan gancet. Suasana rumah sakit kala itu sangatlah ramai oleh pasien karena wabah muntaber. Keluarga pasien yang melihat Tony yang gancet menyebarluaskan berita itu ke keluarga yang lain. Dalam sekejap, seisi rumah sakit pun heboh karena berita ini. Mereka pun berbondong-bondong ingin melihat Tony dan Marlina. Security rumah sakit pun merasa kewalahan ketika begitu banyaknya orang-orang yang ingin melihat kejadian itu. Singkat cerita, Mbah Udin pun tiba di rumah sakit. Hal yang sama pun ia alami seperti Mbah Selamat. Mbah Udin pun gagal menolong Tony. 2 jam berlalu. Kala itu sebentar lagi azan subuh. Nampak perawat yang menjaga Tony berlari-lari menuju ke ruangan dokter karena Marlina mengalami sesak napas. Sang dokter pun segera ke ruangan di mana Tony dirawat. Dengan sigap, dokter segera memeriksa kondisi Marlina dan memasang oksigen ke hidung Marlina. Tapi selang beberapa saat, tubuh Marlina terdiam. Nampak mata Marlina melotot ke atas seakan-akan menahan rasa sakit yang teramat sangat. Napasnya turun naik dengan cepat, seakan-akan ada yang memburu dirinya. Selang beberapa detik, tubuh Marlina pun mengejang-ngejang dengan hebatnya, seakan-akan rohnya ditarik dengan paksa dan kasar. Dan tubuh Marlina pun kaku dan pucat. Dokter mengusap kedua mata Marlina yang melotot itu supaya tertutup. Dan tewaslah Marlina dalam keadaan. Tony yang menyaksikan semua peristiwa itu tak kuasa meneteskan air matanya. Ini satu peringatan buat Tony atas segala perbuatannya. Maafkan aku, Mar. Ini semua salahku. Seandainya engkau tak jumpa denganku malam ini, mungkin semua ini tak akan terjadi pada dirimu. Sekali lagi, maafkan aku, Marlina, batin Tony. Walaupun Marlina sudah meninggal, gancet yang dialami oleh Tony belum juga terlepas. Akhirnya, pihak keluarga Tony dan keluarga Marlina meminta tolong kepada seorang ustadz. Setelah Pak Ustadz memasuki ruangan di mana Tony dan mayat Marlina berada, astagfirullahaladzim, la ilaha illallah, ujar Pak Ustadz. Nampak Pak Ustadz begitu sedih dan pilu melihat keadaan Tony dan Marlina. Beliau pun segera duduk di sebuah kursi di samping ranjang Tony. Nampak Tony berlinang air mata begitu menatap ke arah Pak Ustadz. Pak Ustadz, tolong saya. Saya bersumpah akan bertobat kalau saya lepas dari bencana ini, ujar Tony. Pak Ustadz pun tersenyum mendengar kata-kata Tony. Ia dapat merasakan kesungguhan hati Tony. Iya nak, kamu tenang saja. Bapak akan menolong kamu.
Tapi ingat dengan janjimu tadi. Kamu harus tahu, nak, kalau peristiwa ini pasti ada hikmahnya. Jadi, pelajaran untuk kamu nantinya ya, ujar Pak Ustadz. Tony hanya mengangguk-anggukkan kepalanya. Tetesan-tetesan air matanya terus mengalir. Selang 30 menit kemudian, Pak Ustadz pun memerintahkan Tony untuk menarik tubuhnya. Dan secara ajaib gancet itu pun terlepas. Derai air mata Mama Saoda pun pecah seraya memeluk tubuh Tony. Ya Allah, Ton. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Ustadz. Ton, mulai sekarang kamu harus dengarkan apa kata-kata Mama ya. Jangan berbuat yang beginian lagi. Dengar ya apa kata-kata Mama ini, nak ya, ujar Mama Saoda. Tony hanya terdiam seraya memeluk erat tubuh Mama Saoda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di sini, semoga dari peristiwa ini jadi pelajaran bagi kita semua ya, untuk menghindari perbuatan berzina, apalagi dilakukan di tempat suci, di tempat orang-orang beribadah. Ada baiknya untuk menghindari zina. Kalau benar-benar sudah siap, segeralah untuk menikah saja, ujar Pak Ustadz. Pak Ustadz pun menceritakan pengalaman spiritualnya waktu menolong Tony. Kalau gancet yang dialami oleh Tony karena ulah sosok jin muslim penunggu masjid. Jin itu marah karena tempatnya dibuat untuk mesum. Jin itu sengaja melakukan itu untuk memberikan pelajaran kepada Tony dan masyarakat supaya tak berbuat seperti itu lagi di tempat suci. Seminggu telah berlalu. Keadaan Tony semakin memprihatinkan. Tony pun dilarikan ke rumah sakit. Menurut dokter, Tony mengalami iritasi pada bagian kantung kemihnya akibat waktu gancet terlalu lama menahan pipis. Penyebab utamanya karena Tony terlalu banyak meminum alkohol waktu itu. 2 hari setelah di rumah sakit, Tony pun meninggal. Tony meninggalkan suatu kisah yang tak terlupakan hingga sekarang. Kisah Tony selalu diceritakan oleh para ibu-ibu kepada anak-anaknya, supaya anak-anaknya bisa lebih hati-hati dalam bergaul. Dan cerita pun selesai. Kawan, dari kisah tadi kita bisa ambil hikmahnya. Aku mau berpesan kepada milenial muda sekarang. Berbuat zina itu memang enak. Bercinta itu sangatlah aduhai. Tapi ada resiko yang akan kita pertanggungjawabkan nantinya. Ada baiknya untuk menghindari semua itu. Sibukkan diri kita dengan hal-hal yang positif. Jauhilah konten-konten yang berbau unsur porno. Karena dari segi agama apapun, berzina itu tetaplah dilarang. Kawan, terima kasih bagi kalian yang sudah berkunjung di channel ini. Bagi yang baru bergabung, jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Di-share juga boleh, supaya channel yang sederhana ini bisa lebih dikenal oleh para pecinta horor dan pecinta cerita misteri. Dan sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalam.